Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi Kembali lagi dalam acara Ngobrol Milenial bersama Kementerian Kreativitas Mahasiswa BEM Universitas Mataram 2021. Nah, pada momen kali ini kita akan membahas topik yang banyak diperbincangkan oleh teman-teman milenial pada masa pandemi, yaitu analisis peluang usaha. Nah, topik ini bermanfaat untuk teman-teman yang ingin mulai usaha dan juga teman-teman yang membutuhkan perencanaan secara maksimal. Karena tentunya sebagai seorang pemula dalam dunia usaha atau bisnis, kita diharuskan untuk bisa mengarahkan diri agar bisa memperoleh peluang dan juga agar kita bisa menyusun strategi yang andal dan juga agar kita bisa merencanakan cara agar bisa masuk ke dalam pasar. Oleh karena itu, pada momen kali ini kita kedatangan narasumber yang merupakan seorang pengusaha yang sukses, yang sangat terkenal di Lombok. Dan juga beliau akan berbagi pengalamannya seputar dunia usaha dan tentunya menjadi inspirasi untuk kita semua. Narasumber kita yang sangat inspiratif pada pagi hari ini adalah Kak Riki Hartono Putra. Ya, terima kasih. Selamat pagi Kak Riki. Pagi, semangat pagi. Kak Riki, boleh berbagi cerita sedikit nggak tentang kesibukan kakak di masa pandemi ini? Oh ya, boleh banget. Jadi mungkin langsung ke kesibukan nih. Kalau kesibukan selama pandemi sih kita harus sebagai pengusaha kita harus inovatif sama kreatif. Jadi memang di pandemi ini banyak hal bisnis itu berubah. Maksudnya berubah itu dalam arti bergeser dari offline ke online. Nah, salah satunya kesibukannya saya ada di NTB Mall. NTB Mall itu kita ada menciptakan hybrid commerce. Hybrid commerce itu adalah bagaimana cara sinkron antara offline store dan online store. Jadi nantinya kita berniat tahun ini untuk ntbmall.com itu sebagai wadah e-commerce untuk semua pengusaha yang ada di NTB. Jadi misalnya teman-teman punya toko offline, sekarang lagi kondisi pandemi sepi. Nah, nantinya bisa produknya bisa dijual lewat online, lewat ntbmall.com. Itu kesibukan saya yang pertama. Yang kedua, mengciptakan bisnis-bisnis baru yang berhubungan dengan pandemi ini. Maksud saya yang peluang orang-orang yang ada di pandemi ini kita create itu. Nah, dan saya juga ada Riki Smartphone. Nah, di Riki Smartphone juga setiap hari harus briefing, semangat, motivasi, mungkin seperti itu sih. Sama di NTB Mall juga kita seminggu sekali. Tadi sebelum ini saya ada meeting mingguan. Jadi setiap minggu setiap usaha saya ada meeting mingguan untuk supaya bisa mencas semangat dan evaluasi target masing-masing usaha. Itu sih. Oke, berarti dalam pandemi ini nggak jadi halangan ya buat Kak Riki untuk produktif dalam usaha. Betul. Oke, nah teman-teman, ini luar biasa banget ya dari Kak Riki, dan bisa disimpulkan kalau Kak Riki ini merupakan seorang yang sangat optimis dan juga sangat produktif ya. Terbukti dari tadi pernyataan Kak Riki untuk tetap produktif dalam usaha meskipun sekarang ini lagi masa pandemi. Betul. Oke, dan juga teman-teman, untuk teman-teman yang belum tahu, kalau Kak Riki ini sudah memiliki banyak usaha yang tersebar di berbagai sektor. Di antaranya adalah yang pertama, Riki Smartphone, RH Phone, dan juga ada PT NTB Mall Gemilang yang bergerak di bidang e-commerce, dan juga Riki Property yang bergerak di bidang pembangunan rumah, ruko dan lainnya, serta ada Balai Bambu Lesehan, Kampung Kuliner, Kantin Millennials, dan juga PT Hotel Syariah Indonesia. Ya. Wah, ini sangat luar biasa sekali ya beberapa teman-teman, Kak Riki. Dan juga ini bisa menjadi catatan untuk teman-teman semua kalau kesuksesan dalam usaha itu tidak hanya dimiliki oleh mereka yang sudah berusia matang, tetapi juga bisa dimiliki oleh kita, anak muda, asalkan kita mempunyai kemauan, tekad, dan juga komitmen yang tinggi untuk menjalankan usaha atau bisnis tersebut. Ya, dan betul. Ini Kak Riki sudah membuktikannya ya. Ya. Oke, baik. Sekarang kita akan masuk ke topik pembahasan. Ya. Dan di sini saya punya beberapa pertanyaan untuk Kak Riki. Dan juga ada pertanyaan dari teman-teman milenial di rumah yang penasaran dengan perjalanan bisnis Kak Riki. Oke. Dan semoga nantinya jawaban dari Kak Riki ini akan menjawab rasa keingintahuan teman-teman semua seputar analisis peluang usaha. Oke. Oke Kak, dari usaha Kak Riki yang saya sebutkan tadi, itu usaha apa yang pertama Kakak jalankan? Jadi mungkin kemarin saya sudah sempat sharing, kemarin diundang sama Undram juga untuk mahasiswa baru, ada kurang lebih 6.000 mahasiswa
itu saya juga menyampaikan kisah perjalanan usaha saya dari nol sampai sekarang. Memang namanya usaha itu teman-teman milenial harus tahu, namanya kita jadi pengusaha itu harus bermental tahan banting. Kenapa saya bilang tahan banting? Karena memang namanya usaha itu ada untung, ada rugi, ada jatuh, bangun itu pasti dilewati. Misalnya saya seperti 2010 lalu, saya dulu jualan online pertama. Online-nya apa? Palu gada. Maksudnya apa yang teman-teman butuhin gue ada, kayak gitu. Jadi teman-teman butuh apa yang sekitar, misalnya teman sekelas, dulu masih SMA, teman sekelas butuh jam monol saya cariin. Dan dapat keuntungan selisih dari harga, kita jual seperti itu. Terus berlanjut dulu nasi puyung, pertama nasi puyung Inaesun itu tanpa modal juga. Jadi saya ajak teman saya yang punya usaha, mau ndak buka cabang di Mataram, saya ajak teman saya yang punya punya tempat, saya ajak juga, supaya karena saya itu tidak punya lokasi atau tempat dan saya tidak punya modal, saya ajak teman saya yang punya modal. Akhirnya komplit, bangunlah usaha pertama tanpa modal juga itu. Nah dulu setelah itu saya usaha Riki Smartphone. Riki Smartphone berawal dari dari garasi rumah itu dulu dari modal 300.000. Jadi setelah saya nasi puyung, saya punya uang 1.700.000. Saya ikut seminar pas itu, seminar Suju Keajaiban Rezeki. Jadi setelah ikut itu saya bilang, oh ternyata kalau kita mau percepat rezeki kita harus banyakin sedekah. Akhirnya saya dari 1.700.000 saya beli kambing 1.400.000, sisa 300.000 untuk modal pertama kali dulu Ricky Blackberry Shop dulu. Nah, Ricky Blackberry Shop dulu pernah kena tipu juga, kena tipu 50 juta. Nah yang kena tipu juga betul ada di tempat ini. Jadi benar-benar dulu pas kena tipu 50 juta bangkit lagi, terus habis itu 2013 punya ruko, terus habis itu kena tipu kebobolan konter 300 juta bangkit lagi. Akhirnya 2016 juga kena tipu hampir 600 juta bangkit lagi. Terakhir 2018 hampir kena ada problem di belum usaha kurang lebih 2 miliar. Jadi memang ada tahapan sama kayak sekolah. Jadi sekolah itu kayak kita SD, kalau kita mau naik ke SMP ada ujiannya lah, saya bilang. Ujiannya ketika kita gagal gimana caranya kita bisa sukses di ujian tersebut baru kita naik. Kalau kita tidak sukses di ujian tersebut maka kita tidak bisa naik ke tingkat selanjutnya. Seperti itu. Sama halnya seperti usaha adik-adik. Jadi mungkin saya kemarin ada 2 tips yang harus adik-adik punya, teman-teman punya, milenial. Yang pertama adalah harus punya target, harus punya mimpi, itu wajib. Karena kalau kita tidak punya target, kita tidak punya mimpi, hidup kita begitu-gitu aja. Kita tidak punya arah tujuan, kita tidak punya motivasi yang kuat untuk bisa menggapai apa yang kita impikan atau kita targetin itu. Yang kedua, kemarin baru 2 hari yang lalu, itu memang kita namanya manusia harus tetap refresh dan kita harus bergaul kepada teman-teman yang bisa memotivasi kita untuk bisa berbuat lebih kepada sesama. Salah satunya kemarin saya ada baca, nonton video itu coach saya juga, Pak Jamil Azza ini. Nah dia menceritakan bahwa di Jepang itu ada orang Jepang tuh suka makan ikan, tapi di Jepang itu ikan sangat langka. Akhirnya para nelayan itu cari ke tengah laut untuk dapat ikan. Akhirnya dapat lah, tapi dia bingung gimana caranya ikan ini fresh, karena orang Jepang sukanya yang fresh. Akhirnya dia pakai, kalau box tidak bisa, kalau dia jual pun tidak laku. Akhirnya dia buat kolam kecil ditaruhlah di sana ikan-ikan laut itu bergerak tiba-tiba, tapi udah lama seharian capek dia gerak, jadi dia malas, cuman sekitar ndak lari-larian lagi, cuman dia ya udah cuman santai kayak gitu. Nah tapi orang Jepang kita jual di pasaran laku, tapi harganya lebih murah karena orang Jepang sukanya ikan yang segar, ikan yang lincah. Ketika dia lincah kan dagingnya lebih legit katanya orang Jepang. Jadi akhirnya cari cara lagi bagaimana caranya supaya ikan ini harganya bisa dijual tinggi. Akhirnya dia taruh ikan hiu kecil di dalam ya ikan-ikan laut itu. Nah akhirnya
ditaruh ikan kecil, ikan hiu kecil nih, maka ikan-ikan tuh semua lari-larian, tidak ada stopnya. Karena apa? Takut digigit ikan hiu kecil tadi. Jadi sama kayak kehidupan. Ketika kita tidak punya hiu kecil yang bisa mendorong kita untuk maju, itu kita tidak bakal maju. Kita udah punya mimpi, punya target yang jelas, kita harus punya motivasi yang kayak tadi saya bilang, saya umpamain sebagai hiu kecil. Jadi supaya apa? Supaya teman-teman milenial itu bisa termotivasi untuk mencapai targetnya. Mungkin itu sih dari saya. Kita harus tetap berjuang untuk optimis, yakin juga itu penting, karena kalau kita tidak yakin apa yang kita jalani bisa kita buat sukses, ya kita tidak bisa, kita aja tidak yakin apalagi hasilnya gitu. Teman-teman harus juga ini jadikan pembelajaran ya, karena Kak Riki aja istilahnya udah kenyang ya Kak dengan penipuan, dengan kurang lebih di dunia usaha hampir 11 tahun yang real dunia usaha. Survive Karena dulu sambil kuliah juga di ekonomi manajemen Undram. Jadi ya sambilan, akhirnya setelah lulus kuliah kita fokus benar-benar ke usaha. Kalau kita emang sungguh-sungguh pasti semuanya pasti ada jalannya. Betul. Pasti ada jalannya. Oke, berarti kalau usaha kakak yang pertama itu Riki Smartphone ya Kak? Ya, Riki BlackBerry dulu namanya. Dan waktu itu apa hal yang kakak temuin, hal yang menarik di saat kakak memulai untuk usaha? Jadi kalau kita mau mulai usaha, kita lihat ada dua sisi. Yang pertama kita lihat bisnis dari ide kita sendiri, sama bisnis yang dari kebutuhan masyarakat atau konsumen inginin. Misalnya contoh kayak dulu zamannya BlackBerry, saya lihat banyak yang orang pakai BlackBerry tapi penjualnya masih kosong. Akhirnya saya jual BlackBerry, misalnya seperti itu, dari permasalahan yang ada. Nah, contoh kalau dari ide misalnya kita punya ide, kita tuangin lagi dari masyarakat, kira-kira butuh nggak, harus kita tes market dulu. Ini kira-kira kita jual bisa nggak, seperti itu. Itu yang dua hal yang harus kita harus kita untuk awal kita harus benar-benar pahami dua hal tersebut. Berarti istilahnya Kak Riki juga tetap untuk meresearch gitu ya? Ya, harus meresearch juga, betul. Ya. Oke, selanjutnya Kak, saya mau nanya nih Kak, kalau untuk ide usaha ya Kak, ini saya rasa semua orang pasti punya ya. Nah tapi berhubung lagi pandemi ini Kak, jadi mungkin kita itu bingung mau nyari peluang usaha apa yang menguntungkan gitu. Menurut Kak Riki sendiri, gimana caranya supaya kita bisa melihat peluang usaha lebih dalam di masa pandemi? Maksudnya gimana? Untuk mencari melihat peluang usaha. Peluang usaha. Jadi kita lihat tergantung sekarang ini. Sebetulnya peluang tuh pasti tetap ada. Misalnya pandemi ini lebih ke kesehatan lah bisa dibilang. Sekarang lagi dibutuhin misalnya alat-alat kesehatan. Terus habis itu kayak rumah sakit sekarang lagi berjaya karena tes PCR, tes rapid tuh yang benar-benar dibutuhin. Mungkin kita gimana cara mengikutin itu ya sekarang. Satu-satunya peluang yang paling orang butuh ya apa yang kebutuhan pandemi, isoman dan sebagainya. Kita gimana caranya ya, salah satunya NTB Mall juga menyiapkan untuk paket-paket tersebut, paket-paket isoman. Jadi sebelumnya kita tidak kepikiran jual-jual minuman herbal yang untuk kesehatan, kita tidak terpikir. Tapi setelah pandemi ini kita gimana cara fokus target marketnya ya jualan produk-produk herbal untuk kesehatan ya, kebutuhan isoman. Jadi supaya bisa tetap survive. Kalau kita tidak ikutin tren itu, maka kita tidak ada penjualan sama sekali, seperti itu. Kita berarti harus mempertimbangkan keadaan saat ini. Ya, karena kan orang sekarang fokusnya ke kesehatan. Jadi kalau misalnya orang kadang mau beli baju atau apa masih mikir. Mungkin oke, kalau orang yang udah lebih uang itu pasti bisa. Tapi kalau orang yang uangnya pas-pasan pasti mikir bagaimana cara sekarang kesehatan nomor satu. Berarti beli alat-alat untuk kebutuhan makanan yang berhubungan dengan kesehatan. Seperti itu sih. Berarti dalam setiap keadaan pasti ada aja peluang kalau kita lihat gitu ya Kak? Iya, pasti. Oke teman-teman, selanjutnya saya mau nanya ini ke Kak Riki, gimana menurut Kak Riki kalau kita itu memulai usaha tanpa adanya kompetensi atau hobi, tapi cuman karena kita sebatas melihat peluang, seperti misalnya ada kebutuhan pasar atau kita punya dana lebih yang nganggur gitu Kak, itu gimana menurut Kak Riki? Kalau menurut saya, jadi sebetulnya kalau kita lihat peluang itu kompetisi atau kita itu sambil belajar sebetulnya. Kayak dulu saya pertama kali usaha dibilang tahu seluk beluk usaha tidak, tapi saya cemplungin diri saya dulu ke dunia usaha.
sedikit tidak nanti belajar lebih tahap. Oh, ini ada kendala ini, gimana cara solusinya, sambil kita belajar kepada yang expert. Makanya kita perlunya mentoring atau kita perlunya satu orang coach atau mentor. Kenapa? Karena kadang mentor atau coach itu mereka udah mengalami kegagalan yang lebih dulu dari kita, sekarang udah sukses. Sekarang kita bagaimana caranya setidaknya kita belajar dari kegagalan mereka agar kita tidak tidak tercemplung ke kegagalan itu. Jadi kita bisa lebih cepat lah. Tapi satu lagi namanya usaha itu tidak ada instan. Tapi tetap ada proses dan kita harus jalani proses itu. Jadi kalau kita mau happy ya, sesuaikan bisnis kita dengan passion yang kita miliki. Mungkin itu sih. Teman-teman, jadi disimpulkan juga ya kalau Kak Riki ini meskipun sudah banyak usaha tapi beliau masih tetap belajar ya Kak ya. Betul, harus tetap belajar. Jadi mungkin kalau saya waktu itu saya bagi jadi 3. Jadi misalnya contoh kita ke bisnis itu pasti, ke keluarga itu pasti, sama yang ketiga kita belajar, learning. Jadi ketika kita hidup itu kan kadang ada di atas, kadang di bawah, itu biasa. Jadi makanya kita harus tetap bersyukur, itu nomor 1. Sama jangan lupa kita kalau kita ada lebih kondisi apapun kita harus tetap berbagi. Saya juga aktif di tadi Riki Hartono Foundation. Sekarang saya mau aktifin lagi. Saya ada kayak lelang cupang, terus habis itu sekarang lagi ada mau bangun renovasi untuk rumah tahfiz dan yayasan Darul Quran. Jadi saya buat campaign untuk saya mungkin dananya terbatas, mungkin teman-teman ada yang mau berbagi rezeki di sana bisa juga kayak gitu. Ya, Masya Allah sekali ya teman-teman. Jadi Kak Riki ini selain memprioritaskan usahanya tapi juga memprioritaskan untuk membantu sesama. Iya betul lah, karena kita hidup baik-baiknya manusia adalah bagaimana cara manusia itu bermanfaat untuk sesamanya itu. Dan juga perlu diingat ya teman-teman dari nasihat dari Kak Riki, yaitu yang namanya usaha itu kita harus tetap sabar ya, karena nggak ada yang instan, harus tetap konsisten. Dan juga kita juga memerlukan seorang coach gitu ya. Iya, untuk supaya memandu kita agar kita bisa lebih cepat suksesnya gitu, intinya gitu. Oke, selanjutnya ini Kak Riki, karena Kak Riki kan usahanya sudah tersebar luas ya Kak, udah banyak. Kakak udah berhasil sukses mempekerjakan banyak orang, dan itu pasti kakak melakukan pemasaran dengan sangat baik. Nah untuk itu Kak Riki ada nggak sih cara marketing paling jitu supaya kita bisa tembus dalam pasar lokal? Sekarang untuk saat pandemi ini adalah satu-satunya marketing melalui sosial media, mungkin itu lebih berdampak maksimal. Dan sekarang adanya Instagram, TikTok, YouTube itu berpengaruh sekali untuk beda dengan cara berjualan mungkin 5 tahun ke belakang itu beda sekali. Sekarang cara berjualan tuh lebih gampang. Kita mungkin punya produk makanan, kita endorse atau selebgram itu bisa. Terus habis itu kita review makanan kita lewat sosial media, banyak orang lihat, orang pingin, itu bisa jadi konten, bisa jadi promosi juga kayak gitu. Sekarang jadi sebetulnya sekarang lebih mudah sekali sih promosi. Jadi tinggal lariin dari Instagram, lariin ke e-commerce, ke NTB Mall misalnya contoh. Jadi nanti hasilnya itu langsung ke penjualan. Seperti itu. Kalau dulu beda. Kalau dulu kita harus pakai baliho, terus orang datang ke toko. Kalau sekarang mungkin bisa dibilang ya 50-50 lah, offline sama online, seperti itu. Dan juga berarti dengan adanya teknologi ini pasti memudahkan kita untuk membuka peluang usaha. Betul. Oke, Kak Riki kan pasti udah lama banget ya Kak berkecimpung dalam dunia usaha, udah banyak yang Kakak laluin, dan juga Kak Riki pastinya punya sesuatu yaitu pembelajaran yang sangat berharga bagi Kak Riki. Dan apa yang ingin Kakak tanamkan pada pengusaha muda di luar sana Kak? Yang harus kita anak-anak muda milenial sekarang, yang saya lihat sekarang anak-anak muda teman-teman ini pengen yang instan, maksudnya pengen sukses yang cepat gitu. Nggak sabaran. Ya nggak sabaran lah bisa dibilang. Yang saya ingetin ke teman-teman, setiap yang tadi di awal saya bilang, setiap orang tuh pasti punya proses kehidupan, itu udah pasti. Jadi teman-teman yang mau jadi pengusaha sukses harus sabar,
harus tetap optimis dan konsisten, itu nomor satu. Jadi saya mungkin 3 hal tadi, sabar, terus habis itu komitmen sama konsisten. Kenapa saya bilang 3 itu? Ketika kita udah hal yang kecil kita konsisten, maka lama-lama akan menjadi besar. Tapi makanya kita harus ada yang kedua, yang sabar. Dan yang ketiga, kita harus punya komitmen. Komitmen apa? Komitmen untuk supaya usaha kita atau apa yang kita usaha itu bisa sampai sukses benar-benar. Seperti itu. Mungkin itu sih yang 3 tips untuk ke teman-teman milenial. Jadi jangan sampai patah semangat. Namanya usaha itu banyak sekali sebetulnya peluang, dan teman-teman kalau mau jualan sekarang bisa tidak punya barang, itu banyak sekali sekarang di NTB Mall, semua barang produk itu bisa dijual dan dapat komisi. Misalnya contoh sekarang lagi hits namanya jadi pengusaha NTB, itu bagian dari NTB Mall. Jadi misalnya contoh jual, nah ini tas ketak. Nah tas ketak sebetulnya kita lagi NTB Mall lagi ekspor nih. Ekspor sebanyak 39.000 piece ini ke Arab Saudi. Nah, misalnya teman-teman jual tas ketak, harganya misalnya di sini 100.000. Nah, nanti kalau teman-teman jadi pengusaha NTB nanti dapat harga misalnya 80.000. Jadi teman-teman tidak punya produk itu bisa jualan nih 100.000 dapat komisi 20.000. Jadi tanpa modal pun bisa jadi pengusaha kayak gitu. Jadi bisa langsung daftar nanti di NTB Mall, juga bisa tanya-tanya juga. Oke, ini dicatat ya teman-teman, untuk teman-teman tadi yang mungkin bingung mau mulai usaha mana, bisa gabung di jadi pengusaha NTB di NTB Mall. Nanti langsung follow Instagramnya NTB Mall di Instagram. Silakan di follow ya teman-teman. Ini info yang sangat bermanfaat banget dari Kak Riki sendiri. Oke, teman-teman, itu tadi adalah beberapa pertanyaan yang telah dijawab oleh Kak Riki, dan juga terima kasih untuk Kak Riki telah meluangkan waktu. Iya, sama-sama. Mungkin yang terakhir, kalau misalnya teman-teman ada yang masih saya masih bingung nih, tadi ada yang mau saya tanyain, saya pengen belajar, mungkin bisa follow Instagram saya juga, Riki Hartono Putra di Instagram. Nanti mungkin bisa DM sana, jadi mungkin nanya-nanya bebas. Intinya sekarang saya juga lagi buat startup, jadi ada kantor startup di atasnya Riki Smartphone. Itu beberapa usaha-usaha yang kecil, mikro, yang teman-teman UMKM yang pengen di-upgrade bisnisnya, kita bisa bareng-bareng lah, saya bilang kayak gitu. Saya ajarin, saya bina supaya bisa lebih sukses lagi itu. Tadi di follow teman-teman, nama Instagram Kak Riki Hartono Putra ya, bisa di follow. Dan juga kalau teman-teman ada yang ingin ditanyakan bisa langsung bertanya kepada Kak Riki langsung. Kita pastinya dibalas ya Kak kalau di DM. Insya Allah pasti dibalas. Oke teman-teman, itulah sekian tadi pertanyaan-pertanyaan yang sudah dijawab oleh Kak Riki. Terima kasih karena Kak Riki telah sama-sama. Dan kita doain ya teman-teman supaya semua usaha Kak Riki ini agar selalu mengalami peningkatan. Ya, dan kita semua harus punya peningkatan. Ya. Dan untuk teman-teman di rumah, semoga pada ngomen 3 kali ini kita mendapatkan pembelajaran baru, dan juga kita tentunya harus belajar dari kisah inspiratif yang diberikan oleh Kak Riki tadi. Ya. Dan juga teman-teman harus ingat ya, kalau kita sudah terjun dalam bidang usaha, itu pasti ada yang namanya kendala gitu. Betul. Dan juga teman-teman jangan menjadikan kendala itu sebagai beban. Jadi kita harus bisa mengubah kendala itu menjadi sebuah lecutan usaha agar kita bisa terus berkembang. Betul. Baik, sekian untuk Ngomen 3 kali ini. Sampai jumpa di acara Ngomen selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minum ini ya.